Oke, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini Koko akan bahas yaitu mengenai tutorial lengkap Pirate Sample T-Test dengan dua variabel X atau menggunakan statistik parametrik ya. Jadi Pirate Sample T-Test ini tergolong ke dalam statistik parametrik. Nah, kita langsung mulai aja. Sebelumnya kita harus kenal dulu apa sih itu uji Pirate Sample T-Test ya. Jadi di sini Koko bisa jelaskan itu adalah uji hipotesis, perbandingan ataupun komparatif dengan menggunakan skala data, interval atau rasio. Nah, jadi kedua data ini tergolong ke dalam metode penelitian kuantitatif atau yang berupa angka ya, Sobat Koko. Selanjutnya, tujuan dari uji ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai mean atau rata-rata antara dua kelompok yang saling berhubungan. Selanjutnya, Koko akan bahas sedikit mengenai apa sih itu data interval dan data rasio. Nah, ini sebelum-sebelumnya Koko sebenarnya sudah pernah bahas, tapi kita bahas lagi supaya teman-teman lebih ingat, oke? Nah, data interval itu adalah skala yang memiliki semua sifat dari ordinal dan memiliki nilai jarak. Nah, contohnya ukuran suhu air sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan. Selanjutnya bisa suhu badan dan sebagainya. Selanjutnya data rasio. Nah, data rasio ini tergolong skala yang paling tinggi nilainya karena dia memiliki nilai nol mutlak atau yang mampu membedakan serta mempunyai nilai yang dapat diukur. Nah, contohnya seperti data nilai ujian mungkin, tinggi badan dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam syarat utama yang harus dipenuhi apabila teman-teman menggunakan statistik parametrik. Yaitu yang pertama, data harus berdistribusi normal, yaitu sudah jelas. Dan yang kedua adalah apabila data teman-teman tetap tidak berdistribusi secara normal, namun teman-teman ingin melakukan Pirate Sample T-Test, nah dapat digantikan dengan uji Wilcoxon atau non parametrik ya. Untuk uji Wilcoxon ini Koko nggak bahas di video kali ini ya, mungkin di video-video selanjutnya aja. Nah, selanjutnya di sini Koko sudah mempunyai satu contoh kasus ya, bisa jadi juga adalah judul penelitian teman-teman misalnya. Nah, jadi seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penggunaan strategi metode A atau kita kenal dengan X1 dan metode B atau kita beri X2 ya terhadap hasil mata kuliah X pada mahasiswa Universitas Z tahun 2020. Nah, ini paling banyak di request oleh teman-teman karena pada umumnya di tutorial lainnya mungkin hanya membahas 1X dan 1Y. Nah, di sini Koko spesial ingin membahas X-nya lebih dari satu, dan ini berdasarkan requestan dari teman-teman juga ya. Nah, di sini Koko bagi dua. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah sebelum adanya ditambah perlakuan atau kita kenal dengan pretest. Yang kedua adalah setelah ditambah dengan perlakuan atau yang kita kenal dengan post-test ya. Ya, teman-teman di sini harus paham dulu. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke dalam SPSS, teman-teman harus perhatikan uji apa aja sih yang perlu dilakukan di Pirate Sample T-Test dan syarat ujinya bagaimana. Oke, yang pertama, teman-teman harus melakukan tabel output test of normality atau uji normalitas. Nah, untuk syarat data normal adalah nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05 ya. Selanjutnya N-nya apabila lebih dari 30, maka teman-teman boleh menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan kalau N-nya di bawah 30, teman-teman bisa menggunakan Shapiro-Wilk ya.
Untuk penjelasan lebih detailnya nanti kita langsung ke contoh kasus saja ya. Selanjutnya yang kedua ada Table Output Pirate Sample Statistic. Nah, ini hampir sama seperti statistik deskriptif kalau teman-teman tahu ya. Dimana di sana menjelaskan berapa besar nilai mean, nilai n, standar deviasi, lalu standar error dari nilai mean itu. Nah, apabila nilai mean pada pretest itu lebih kecil dari posttest, maka terdapat perbedaan. Sedangkan jika nilai pretest lebih besar dari posttest, maka tidak terdapat perbedaan. Selanjutnya, bagian tabel output yang ketiga itu ada Pirate Sample Correlation. Nah, syarat terjadi hubungan apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka kebalikannya, yaitu tidak terjadi hubungan antara pretest dengan posttest. Oke. Selanjutnya uji keempat dan juga termasuk uji yang paling terakhir, yaitu Table Output Pirate Sample Test. Nah, apa aja sih di dalam sini? Oke, Koko jelasin. Di sini dia memuat nilai mean Pirate Difference, yang artinya menunjukkan selisih antara rata-rata hasil pretest dengan posttest. Penjelasan selanjutnya, apabila nilai signifikan to-tail-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA atau hipotesis alternatif diterima. Ini berarti terdapat perbedaan. Sedangkan apabila nilai sig to-tail lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kebalikannya ya, atau tidak terdapat perbedaan. Penjelasan selanjutnya, apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Ini memiliki kesimpulan terdapat pengaruh. Sedangkan apabila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, atau tidak terdapat pengaruh. Oke? Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam tabulasi data dan SPSS-nya. Ya. Baik, jadi di sini Koko langsung buka aja tabulasi data yang di sini Koko sudah siapkan. Jadi di sini ada 20 sampel ya. Selanjutnya ada dua variabel X, di mana X1 yang pretest, X1 posttest, X2 pretest dan X2 posttest. Nah, kita langsung aja ke SPSS. Nah, yang paling pertama teman-teman klik file lalu import data, lalu pilih Excel apabila teman-teman sudah ada tabulasi datanya ya. Kita coba tunggu, selanjutnya kita klik OK. Nah, jika sudah masuk, teman-teman ke variable view. Ya, di variable view di label teman-teman isikan sama, yaitu X1 pretest. Di sini X1 posttest. Di sini X2 pretest, di sini X2 posttest. Selanjutnya pastikan di measure-nya teman-teman sudah pilih scale ya. Lalu di desimal, kalau teman-teman menggunakan interval, ininya desimal dihilangkan. Kecuali teman-teman menggunakan rasio dan biasanya ada nilai koma, ya teman-teman atur aja, misalnya desimalnya 2 atau 3 gitu ya. Nah, kita kembali ke data view. Yang paling pertama tadi kita memunculkan hasil uji normalitas. Nah, di sini teman-teman klik analyze, pilih descriptive statistik, selanjutnya pilih explore. Nah, teman-teman pilih di sini ada keempat variabel ya, di mana ada X1 pretest, X1 posttest, X2 pretest, X2 posttest. Teman-teman klik yang ini, masukkan ke dependent list. Nah, selanjutnya teman-teman klik option. Kita continue, lalu pilih statistik, kita continue, lalu di plot. Oke. Nah, di plot teman-teman centang normality plot with test, lalu di deskriptifnya teman-teman centang histogram. Yang ini diuncentang aja. Kita continue dan oke. Nah, kita sambil tunggu hasilnya, teman-teman pilih yang test of normality. Oke. Nah, setelah udah muncul, kita minimize ya, kita minimize. Selanjutnya kita ke analyze.
ini untuk memunculkan nilai pirate sample t-test yang kedua ya, yang kedua. Dimana teman-teman kalau masih ingat, kita kembali di sini, yaitu pirate sample statistik ya. Nah, teman-teman ke analyze, lalu pilih compare means, teman-teman pilih pirate sample t-test. Nah, di sini perlu diperhatikan, teman-teman klik yang ini X1 pretest, selanjutnya klik ini untuk masuk ke variabel 1. Nah, selanjutnya untuk X1 post-test, teman-teman klik dan masuk ke variabel 2. Nah, teman-teman sadar nggak, di sini ada pair 1, pair 2. Nah, ini adalah jumlah variabel X. Nah, kalau misalnya teman-teman ada 2 variabel X, klik lagi, kita masukkan, nah dia bakal ke sini. Begitu juga dengan X2 post-test, kita klik masukkan, dia bakal ke sini. Nah, jika sudah, teman-teman langsung klik OK aja. Nah, langsung klik OK aja. Ini adalah output kedua, output ketiga, dan ini adalah output keempat. Nah, untuk penjelasannya kita langsung ke slide PPT, oke? Oke, sekarang kita sudah ke slide PPT ya. Jadi hasil yang tadi sudah Koko kopikan ke dalam hasil output di slide PowerPoint. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada 2 kolom, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, penjelasan sebelumnya, kalau misalnya N-nya di bawah dari 30, kalian boleh menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, Koko langsung baca. Diketahui nilai sig pada kolom Shapiro-Wilk memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Nah, teman-teman bisa lihat di pretest X1 itu sebesar 0,229. Selanjutnya di posttest X1 itu 0,155. Nah, di pretest X2 itu 0,612, dan yang terakhir posttest X2 itu 0,408. Nah, ini menandakan bahwa semua data telah berdistribusi normal, sehingga pengujian pirate sample t-test selanjutnya dapat dilakukan. Oke, kita ke hasil output kedua, yaitu pirate sample statistik. Nah, di sini Koko bakal jelasin ya. Nilai mean pada pretest X1 itu sebesar 56,25, dan hasil ini lebih kecil dari posttest X1, yaitu sebesar 71. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan ini menandakan bahwa terdapat perbedaan. Selanjutnya nilai mean pada pretest X2 itu 61,75, dan posttestnya sebesar 74,25, dan ini juga lebih kecil dari nilai pretestnya lebih kecil dari posttest, sehingga menandakan terdapat perbedaan juga ya. Selanjutnya tambahan yang perlu teman-teman ketahui yaitu jumlah responden, misalnya yaitu N sebanyak 20, lalu standar deviasi berapa, standar error mean berapa, tinggal dituliskan aja. Oke. Kita langsung ke hasil output ketiga, yaitu pirate sample correlation. Nah, di sini Koko bisa jelaskan nilai correlation pada X1 sebesar 0,530 dengan nilai signifikan sebesar 0,016. Nah, ini dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel pretest X1 dengan posttest X1. Begitu juga dengan yang X2-nya. Jadi sama aja ya. Nah, hasil output keempat yaitu pirate sample test. Teman-teman bisa lihat di sini agak panjang ya. Yang pertama, Koko mau jelasin nih nilai mean. Nah, nilai mean X1 itu sebesar minus 14,750. Nilai ini menunjukkan selisih antara nilai mean X1 pretest dengan mean X1 posttest. Ya, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya selisih perbedaan tersebut di kisaran minus 19,870 sampai dengan minus 9,630. Ini di nilai lower dan upper. Begitu juga dengan yang bagian X2-nya ya. Selanjutnya kita ke nilai significant to tell. Nah, teman-teman bisa dilihat pada X1 sebesar 0,000 dan ini lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya nilai T, atau kita kenal dengan T hitung, sebesar minus 6,030. Nah, nilai ini ternyata lebih kecil dari minus T table, yaitu sebesar
2,093. Nah, sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan. Nah, ini sorry, ini Koko kasih minus ya. Oke, nah selanjutnya ini Koko kasih minus juga. Kita back. Ya, untuk nilai T-table teman-teman bisa lihat N dikurang 1 yaitu di 19. Lalu perhatikan di ini tingkat probabilitasnya karena uji tooth health 0,025 didapat nilai 2,093. Nah, ini berkesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan, yang artinya ada pengaruh antara metode A dalam meningkatkan hasil mata kuliah X, HO ditolak dan HA diterima, sehingga hipotesis pertama diterima, gitu ya. Dan untuk yang X2 juga sama. So, sekian video Koko kali ini, semoga bermanfaat dan ditunggu video selanjutnya. Oke?